Ini baru mantap, top Marco top, bikin bulu kuduk merinding, kabar mengejutkan datang dari padok Moto3 jelang seri Amerika di Circuit of the Americas, COTA, Texas. Setelah sukses mencetak sejarah podium di GP Brazil, perhatian dunia balap kini tertuju pada langkah berikutnya dari VEDA. Banyak pihak meyakini Honda Tim Asia mulai memberikan dukungan teknis lebih serius agar talenta luar biasa ini bisa terus bersaing di barisan depan. Menariknya lagi, dukungan moral juga datang dari pembalap MotoGP Luca Marini. Ia menyebut VEDA sebagai bakat alami yang memiliki potensi besar jika terus belajar dan mendapatkan motor terbaik dari timnya. Dengan kombinasi mental kuat, momentum podium Brazil, dan kemungkinan upgrade motor, seri Amerika bisa menjadi panggung baru bagi VEDA Ega Pratama untuk kembali membuat kejutan. Namun pertanyaannya sekarang, apakah benar motor baru Honda ini akan membuat VEDA semakin sulit dihentikan di COTA? Ataukah para rival dari tim besar seperti KTM dan Aspar sudah menyiapkan strategi untuk meredam ancaman dari pembalap muda Indonesia ini? Simak ulasan lengkapnya sampai akhir, karena cerita sebenarnya di padok Moto3 ternyata jauh lebih panas dari yang terlihat di lintasan. Jika kita melihat lebih dalam, kisah yang sedang terjadi di Moto3 musim 2026 ini sebenarnya bukan sekadar tentang satu balapan di Austin. Ini adalah cerita tentang perubahan peta kekuatan. Tentang munculnya badai baru dari Asia yang mulai mengguncang dominasi lama yang selama bertahun-tahun terasa nyaris tak tergoyahkan. Dan di tengah pusaran perubahan itu, satu nama terus bergema semakin keras, VEDA Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia ini datang ke Circuit of the Americas bukan hanya membawa helm dan motor. Ia membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi para rivalnya, momentum. Dalam dunia balap motor, momentum seringkali lebih mematikan daripada kecepatan semata. Seorang pembalap yang sedang berada dalam fase kepercayaan diri tinggi biasanya akan tampil lebih berani, lebih presisi, dan lebih sulit diprediksi. Itulah yang kini dimiliki VEDA. Podium di Brazil bukan sekadar angka di klasemen. Itu adalah deklarasi kepada seluruh padok Moto3 bahwa seorang pembalap baru telah tiba dan ia tidak datang untuk sekadar belajar. Ia datang untuk bertarung. Banyak pengamat balap Eropa awalnya menganggap hasil di Brazil sebagai kejutan sesaat. Sebuah keberuntungan yang muncul dari balapan penuh drama dengan red flag dan perubahan ritme lomba. Namun mereka mulai sadar bahwa narasi itu terlalu sederhana. Jika benar hanya keberuntungan, VEDA tidak mungkin mampu kembali masuk dalam kelompok depan dalam waktu begitu cepat setelah restart balapan. Keberanian menyalip, ketepatan memilih racing line, dan kontrol emosi di tengah tekanan. Semua itu bukan produk keberuntungan, itu adalah bakat. Dan bakat seperti itu jarang muncul. Karena itulah ketika VEDA tiba di padok COTA, atmosfer terasa sedikit berbeda. Para rival yang sebelumnya mungkin tidak terlalu memperhatikannya kini mulai melirik lebih serius. Nama VEDA mulai muncul dalam briefing tim. Strategi balapan mulai memasukkan satu variabel baru. Bagaimana cara menghentikan VEDA Ega Pratama? Circuit of the Americas sendiri bukanlah sirkuit yang ramah bagi pendatang baru. Lintasan sepanjang lebih dari 5,5 km ini dikenal sebagai salah satu trek paling kompleks dalam kalender MotoGP. Tikungan pertama saja sudah menjadi ikon tersendiri. Tanjakan curam yang langsung diikuti hairpin tajam membuat banyak pembalap kehilangan ritme sejak awal lap. Kemudian datang sektor teknis yang terkenal terinspirasi dari sirkuit Suzuka Jepang. Serangkaian tikungan cepat kiri kanan yang menuntut presisi luar biasa. Sedikit kesalahan saja bisa merusak seluruh lap. Namun justru disitulah letak potensi kejutan dari seorang pembalap seperti VEDA. Gaya balapnya yang tenang, namun agresif seringkali sangat cocok dengan sirkuit teknis. Ia tidak terburu-buru menyerang, tetapi ketika melihat celah, ia mengeksekusinya dengan keputusan yang hampir instinktif. Beberapa analis bahkan mulai membandingkan karakter balapnya dengan pembalap-pembalap besar yang dikenal memiliki race intelligence tinggi. Kemampuan membaca balapan sebelum balapan itu sendiri benar-benar terjadi. Namun tentu saja talenta saja tidak cukup. Disinilah faktor yang sedang menjadi bahan diskusi panas di padok Moto3, motor Honda Tim Asia. Selama beberapa musim terakhir, dominasi teknis di kelas Moto3 memang banyak dipegang oleh KTM. Paket mesin mereka terkenal sangat kompetitif, terutama dalam hal akselerasi keluar tikungan. Beberapa tim satelit bahkan mampu memaksimalkan potensi motor tersebut hingga terlihat sangat sulit ditandingi. Honda tentu tidak tinggal diam. Dan rumor yang beredar menjelang seri Amerika menyebutkan bahwa tim Honda Tim Asia telah membawa sejumlah pembaruan teknis yang cukup signifikan. Mulai dari peningkatan mapping mesin, penyesuaian aerodinamika, hingga pengaturan suspensi yang lebih stabil untuk karakter tikungan panjang di COTA.
Jika kabar ini benar, maka Veda tidak hanya datang dengan momentum psikologis, ia datang dengan senjata baru. Dan kombinasi antara pembalap yang sedang naik daun dengan motor yang semakin kompetitif adalah sesuatu yang bisa mengubah jalannya kejuaraan. Tidak heran jika tim Aspar yang saat ini memimpin klasemen mulai memperhatikan situasi ini dengan lebih serius. Maximo Quiles mungkin masih memimpin klasemen dengan margin cukup aman, namun balapan Moto3 jarang berjalan sesuai prediksi. Satu kesalahan kecil, satu duel terlalu agresif, atau satu perubahan kondisi lintasan, semua bisa mengubah segalanya. Di sisi lain, Marco Morelli juga tidak bisa merasa nyaman. Selisih 1 poin dengan Veda berarti 1 posisi saja di garis finish sudah cukup untuk mengubah urutan klasmen. Tekanan psikologis yang seperti ini seringkali menjadi faktor yang tidak terlihat oleh penonton, tetapi sangat dirasakan oleh pembalap. Dan menariknya, Veda tampak justru menikmati situasi tersebut. Dalam beberapa wawancara terakhirnya, ia terlihat sangat santai. Tidak ada aura tegang yang biasanya menyelimuti pembalap muda yang tiba-tiba menjadi sorotan dunia. Sebaliknya, ia justru terlihat seperti seseorang yang sedang menikmati petualangan. "Saya hanya ingin terus belajar dan memberikan yang terbaik," ujarnya. Kalimat yang terdengar sederhana, namun di balik kesederhanaan itu ada mentalitas yang sangat penting dalam dunia balap, mentalitas pemburu. Bukan pembalap yang takut kehilangan posisi, tetapi pembalap yang lapar untuk merebut sesuatu yang lebih besar. Dan itulah yang membuat banyak orang mulai percaya bahwa cerita Veda Ega Pratama di Moto3 musim ini mungkin baru saja dimulai. Podium di Brazil mungkin hanyalah bab pertama. Bab berikutnya bisa saja ditulis di Austin, sirkuit yang terkenal kejam bagi pembalap yang tidak siap. Namun bagi mereka yang datang dengan momentum, keberanian, dan mesin yang tepat, Chota bisa berubah menjadi panggung yang melahirkan legenda baru. Dan pertanyaannya sekarang menjadi semakin menarik. Apakah Veda Ega Pratama akan kembali membuat kejutan? Atau justru akhir pekan di Austin akan menjadi momen ketika dunia Moto3 benar-benar menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan kelahiran kekuatan baru dari Indonesia? Karena jika performanya kembali meledak di seri Amerika ini, maka cerita tentang kejutan Veda tidak akan lagi disebut kejutan. Itu akan disebut awal dari era baru. Jika kita berjalan menyusuri padok Moto3 menjelang seri Amerika di Circuit of the Americas, ada satu perubahan atmosfer yang mulai terasa. Bukan perubahan yang terlihat jelas seperti bendera baru atau motor baru. Ini lebih halus, lebih psikologis, tetapi sangat nyata bagi mereka yang hidup di dunia balap. Nama Veda Ega Pratama kini mulai sering terdengar dalam percakapan tim-tim besar. Awalnya hanya disebut sekilas, sekadar komentar ringan setelah Grand Prix Brazil. Namun sekarang pembicaraan itu berubah menjadi diskusi serius dalam briefing teknis. Para engineer mulai menonton ulang data balapnya. Para analis mulai membedah gaya menikungnya. Karena satu hal yang mulai disadari oleh banyak orang di padok Moto3 adalah ini. Veda bukan sekadar pembalap cepat. Ia adalah pembalap yang belajar sangat cepat. Dan dalam dunia balap, pembalap dengan kemampuan adaptasi cepat adalah ancaman yang sangat berbahaya. Circuit of the Americas sendiri dikenal sebagai sirkuit yang menuntut kemampuan adaptasi ekstrem. Trek ini tidak hanya panjang, tetapi juga penuh variasi karakter tikungan. Dari hairpin tajam, kombinasi es cepat, hingga sektor teknis yang benar-benar menguji keseimbangan motor. Bagi pembalap yang belum pernah membalap di sana, biasanya butuh waktu lama untuk menemukan ritme. Namun disinilah banyak orang mulai penasaran. Apakah Veda akan mengalami kesulitan seperti kebanyakan rookie? Atau justru ia akan kembali menunjukkan sesuatu yang tidak terduga? Para pengamat mulai mengingat kembali bagaimana ia menghadapi Grand Prix Brazil. Saat itu banyak orang meragukan kemampuannya setelah sempat terlempar ke posisi belakang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketika balapan restart setelah red flag, Veda tampil seperti pembalap yang berbeda. Ia menyerang dengan presisi, memanfaatkan slipstream dengan cerdas, dan memilih momen overtake yang hampir selalu tepat. Itulah yang membuat banyak analis Moto3 mulai menyebutnya sebagai pembalap dengan race EQ tinggi. Kemampuan membaca balapan bukan sekadar soal kecepatan. Ini tentang memahami ritme lawan, mengatur ban, dan mengetahui kapan harus menyerang atau menunggu. Dan jika kualitas ini terus berkembang, maka ancamannya terhadap para pembalap papan atas akan semakin besar. Di sisi lain, tim Aspar yang saat ini menguasai klasemen tentu tidak tinggal diam. Maximo Quiles dan Marco Morelli datang ke Austin dengan status favorit, tetapi mereka juga sadar bahwa tekanan mulai meningkat. Quiles masih memimpin klasemen dengan margin yang cukup nyaman. Namun dalam Moto3, margin point seringkali bisa menghilang dalam satu balapan saja. Satu crash, satu kesalahan pengereman, atau satu duel terlalu agresif di tikungan terakhir.
Semua itu bisa mengubah segalanya. Dan Veda adalah tipe pembalap yang sangat berbahaya dalam situasi seperti itu. Ia tidak selalu memimpin sejak awal, tetapi ia sering muncul di momen-momen krusial ketika balapan memasuki lap terakhir. Strategi seperti ini membuat banyak rival kesulitan membaca langkahnya. Sementara itu, diskusi lain yang semakin panas di paddock adalah soal perkembangan teknis motor Honda. Selama beberapa musim terakhir, banyak yang menilai Honda sedikit tertinggal dari KTM di kelas Moto3. Bukan karena mesin mereka buruk, tetapi karena paket keseluruhan KTM seringkali lebih konsisten dalam berbagai kondisi lintasan. Namun rumor dari garasi Honda tim Asia menjelang seri Amerika menyebutkan bahwa mereka membawa beberapa pembaruan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah penyesuaian aerodinamika yang membuat motor lebih stabil saat keluar dari tikungan cepat. Kemudian ada juga pembaruan pada sistem elektronik yang membantu kontrol traksi lebih halus saat akselerasi. Bagi pembalap seperti Veda yang memiliki gaya balap agresif namun presisi, peningkatan kecil seperti ini bisa memberikan dampak besar. Karena dalam Moto3, perbedaan sepersekian detik saja bisa menentukan apakah seorang pembalap berada di posisi kelima atau bertarung untuk podium. Para rival tentu menyadari hal ini. Itulah sebabnya beberapa tim mulai memperhatikan perkembangan Honda dengan lebih serius. Jika benar motor Veda kini lebih kompetitif, maka situasi kejuaraan bisa menjadi jauh lebih menarik. Namun di tengah semua analisis teknis dan strategi balapan ini, ada satu hal yang justru membuat cerita Veda semakin menarik, mentalitasnya. Banyak pembalap muda yang tiba-tiba mendapat sorotan besar biasanya mengalami tekanan luar biasa. Ekspektasi publik bisa menjadi beban yang sulit dikendalikan. Namun Veda terlihat justru semakin tenang. Ia tidak berbicara berlebihan. Ia tidak membuat klaim besar. Ia hanya fokus pada satu hal, balapan berikutnya. Pendekatan sederhana ini seringkali justru menjadi kekuatan terbesar seorang atlet. Karena ketika seseorang tidak terlalu memikirkan tekanan eksternal, ia bisa berkonsentrasi sepenuhnya pada performa di lintasan. Dan itulah yang membuat banyak orang mulai percaya bahwa kisah Veda di Moto3 musim ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sementara itu di luar Indonesia, perhatian terhadap pembalap muda ini juga mulai meningkat. Media-media balap Eropa mulai menulis profilnya. Beberapa analis bahkan menyebut bahwa kemunculan Veda bisa menjadi simbol kebangkitan pembalap Asia di kelas Moto3. Selama ini dominasi pembalap Eropa memang sangat kuat. Nama-nama dari Spanyol dan Italia hampir selalu mendominasi papan atas klasemen. Namun Moto3 selalu memiliki satu sifat yang membuatnya menarik. Kelas ini sering melahirkan kejutan. Pembalap muda dari negara yang tidak pernah diperhitungkan tiba-tiba muncul dan mengguncang seluruh kejuaraan. Dan bagi banyak penggemar balap di Asia, Veda Ega Pratama mulai terlihat seperti sosok yang bisa memainkan peran tersebut. Bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk kawasan yang selama ini jarang memiliki wakil kuat di level Grand Prix. Kini semua mata tertuju pada Austin, sirkuit yang terkenal kejam terhadap kesalahan kecil. Namun juga terkenal sebagai tempat lahirnya banyak momen dramatis dalam sejarah balap. Jika Veda mampu kembali tampil kompetitif di sini, maka narasi tentang dirinya akan berubah. Ia tidak lagi disebut sebagai rookie yang membuat kejutan. Ia akan mulai disebut sebagai penantang serius gelar Moto3. Dan jika itu terjadi, maka tekanan yang saat ini mulai dirasakan oleh para rivalnya akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, ketakutan. Karena dalam dunia balap motor, ada satu hal yang paling ditakuti oleh para pembalap papan atas. Bukan pembalap yang sudah terkenal, tetapi pembalap baru yang datang tanpa rasa takut dan mulai menyadari bahwa ia benar-benar bisa menang. Kini cerita mulai memasuki fase yang jauh lebih menarik. Jika pada awal musim banyak pihak memandang Veda Ega Pratama sebagai kejutan menyenangkan dari Asia, maka menjelang seri Amerika situasinya mulai berubah secara perlahan namun pasti. Di pedok Moto3, perubahan persepsi sering terjadi sangat cepat. Hari ini seseorang dianggap pembalap biasa. Besok ia bisa menjadi ancaman yang harus diperhitungkan. Dan bagi Veda, momen perubahan itu mulai terasa setelah Grand Prix Brazil. Podium yang ia raih di sana bukan hanya soal trofi atau poin klasemen. Lebih dari itu, podium tersebut mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada seluruh pesaingnya. Pembalap Indonesia ini tidak datang hanya untuk belajar. Ia datang untuk bersaing. Kini ketika rombongan Moto3 tiba di Austin, Texas, semua mata mulai mengarah pada satu pertanyaan yang sama. Apakah performa Veda di Brazil hanyalah kilatan sesaat? Ataukah itu adalah tanda awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Circuit of the America sendiri dikenal sebagai salah satu lintasan paling kompleks dalam kalender balap dunia. Banyak pembalap menyebutnya sebagai sirkuit yang menghukum kesalahan sekecil apapun.
Tikungan pertama yang menanjak curam sering menjadi tempat drama terjadi sejak lap awal. Setelah itu pembalap harus menghadapi sektor teknis yang sangat mirip dengan Suzuka, rangkaian tikungan cepat kiri dan kanan yang menuntut keseimbangan motor sempurna. Belum lagi sektor terakhir yang panjang dan membutuhkan kontrol akselerasi presisi. Semua kombinasi ini membuat Chota menjadi ujian sejati bagi pembalap muda. Namun justru di lintasan seperti inilah kualitas pembalap sering benar-benar terlihat. Pembalap yang hanya mengandalkan keberanian biasanya akan kesulitan menjaga ritme. Sebaliknya, pembalap yang memiliki kecerdasan balap akan mampu membaca lintasan dengan cepat. Dan dari apa yang sudah ditunjukkan sejauh ini, Veda tampaknya termasuk dalam kategori kedua. Ia bukan tipe pembalap yang selalu memaksa serangan. Ia lebih sering menunggu, mengamati, membaca pola pergerakan lawan. Lalu ketika momen tepat muncul, ia menyerang dengan presisi. Strategi seperti ini seringkali membuat rival frustrasi, karena mereka tidak pernah benar-benar tahu kapan Veda akan mulai bergerak. Hal inilah yang mulai membuat beberapa tim besar sedikit gelisah, terutama tim Aspar yang saat ini memegang kendali klasemen melalui Massimo Quiles dan Marco Morelli. Di atas kertas, kedua pembalap tersebut masih memiliki keunggulan. Quiles bahkan masih memimpin dengan selisih poin yang cukup aman. Namun kejuaraan Moto3 jarang berjalan lurus seperti matematika. Seringkali satu pembalap dengan momentum kuat bisa tiba-tiba mengubah dinamika persaingan. Dan momentum itulah yang saat ini dimiliki Veda. Sementara itu di luar lintasan, diskusi menarik juga muncul dari kawasan Asia Tenggara. Beberapa pengamat dari Malaysia mulai membandingkan perkembangan pembalap muda mereka, Hakim Danish, dengan perjalanan Veda Ega Pratama. Salah satu suara yang cukup ramai dibicarakan datang dari pengamat olahraga Malaysia, Zakaria Rahim, yang menyatakan bahwa Danish memiliki potensi untuk mengikuti jejak keberhasilan Veda. Pernyataan itu tentu sah-sah saja dalam dunia olahraga. Setiap negara tentu ingin melihat pembalapnya berkembang dan bersaing di level tertinggi. Namun jika kita melihat data di lintasan secara objektif, ada satu perbedaan yang cukup jelas. Veda sudah membuktikannya, sementara Danish masih berada dalam fase mengejar. Di GP Brazil misalnya, kedua pembalap sempat berada di posisi kompetitif pada awal balapan. Danish bahkan sempat memulai lomba dari posisi lebih depan. Namun ketika balapan memasuki fase krusial, situasi berubah drastis. Veda justru semakin kuat, sementara Danish harus puas finish di posisi ke-10. Perbedaan hasil ini sebenarnya menggambarkan satu hal penting dalam dunia balap. Kecepatan saja tidak cukup. Yang membedakan pembalap besar dari pembalap biasa seringkali adalah kemampuan mengelola momen krusial. Restart balapan, lap terakhir, duel roda ke roda. Disitulah karakter seorang pembalap benar-benar diuji. Dan sejauh ini Veda sudah menunjukkan bahwa ia mampu menghadapi tekanan tersebut. Bukan berarti Danish tidak memiliki potensi. Ia masih sangat muda dan memiliki ruang besar untuk berkembang. Namun menyamakan perjalanan keduanya saat ini terasa sedikit terburu-buru. Karena di Moto3 satu podium saja sudah bisa mengubah cara dunia melihat seorang pembalap. Dan Veda sudah melewati tahap itu. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah ia bisa naik podium. Pertanyaan yang mulai muncul justru jauh lebih besar. Apakah Veda Ega Pratama bisa menang? Pertanyaan ini mungkin terdengar ambisius bagi sebagian orang. Namun jika melihat perkembangan performanya sejauh ini, skenario tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi jika benar motor Honda Tim Asia kini telah mengalami peningkatan performa. Kombinasi antara pembalap dengan momentum kuat dan motor yang semakin kompetitif bisa menjadi formula yang sangat berbahaya bagi para rival. Dan di dunia balap, seringkali sejarah lahir dari momen seperti ini. Seorang pembalap muda datang tanpa ekspektasi besar. Lalu perlahan ia mulai mencuri perhatian. Kemudian satu persatu hasil besar mulai datang. Sampai akhirnya dunia sadar bahwa mereka sedang menyaksikan kelahiran seorang bintang baru. Apakah cerita itu sedang terjadi pada Veda Ega Pratama? Kalau menurut Anda?